Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Hadiatma. Kali ini pada tutorial ini saya akan menjelaskan tentang pengulangan, yaitu dengan berbagai macam pengulangan while, do while, for, dan for bersarang. Nah, langsung saja kita buka Visual Studionya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah project yang berisi tentang coding perulangan. Hal ini saya lakukan untuk mempersingkat waktu rekamannya. Kita buka projectnya, modul 6. Nah, di sini kita exclude dulu. Kemudian kita add new existing item, yang itu file C++ yang sudah ada, yaitu yang pertama itu tentang while, klik add. Nah, di sini pada perulangan while ini, yaitu perulangan ini akan dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama dia mencek dulu kondisi dari pencacah. Apakah pencacah ini pertama itu pencacah kita telah deklarasikan dengan nilainya 1. Kemudian pada perulangan while dia akan mencek dulu apakah kondisinya dalam kurung ini masih true atau udah false. Jika kondisinya masih true, maka dia akan terus mengulang sampai kondisinya false. Nah, di sini pada perulangan yang pertama pencacahnya 1, nilai 1 itu masih kecil dari 10. Maka dia akan memprint out atau cout mengeluarkan tulisan D4 teknologi media digital. Kemudian pencacahnya ditambah 1 dengan increment, kemudian diulang lagi ke atas, dan begitu seterusnya sampai nilai pencacah ini adalah 11. Nah, coba kita run saja. Kita compile dulu programnya. Compile, sukses, no violate. Kemudian kita run. Yes. Nah, hasilnya kira-kira begini. Dia akan terus mencetak tulisan D4 teknologi media digital sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dia akan terus mengulang sampai pada nilai pencacah yang di sini nilainya adalah 11. Karena 11 tidak kecil atau sama dengan 10, maka dia akan berhenti. Nah, cara penulisannya yaitu dengan cara while, kemudian dalam kurung kondisi yang akan diperiksa, kemudian dalam kurung awal yang di bawah ini adalah perintah yang akan dikerjakan jika kondisi di atas adalah benar atau true. Nah, sekarang kita masuk pada perulangan yang kedua, yaitu do while. Kita exclude dulu file yang ini, exclude from project. Kemudian klik kanan lagi, add existing item. Nah, di sini kita pilih do while. Kemudian kita add. Nah, pada perulangan do while ini berbeda dengan perulangan while yang tadi. Nah, di sini pencacahnya masih 1. Pada perulangan do while ini dia langsung mengerjakan perintah yang ada dalam kurung ini dulu. Perintah yang ada dalam kurung ini, kemudian dia baru mulai memeriksa kondisinya di bawah. Nah, di sini yang pertama dia cara penulisannya kita ketikkan dulu do, kemudian kurung awal, kemudian kita ketik perintah yang akan dikerjakan jika kondisi yang pada while ini masih benar atau true. Nah, pada do ini kita kemudian dalam kurungnya kita ketikkan D4 teknologi media digital, kemudian teknik elektro ITB, kemudian pencacahnya tambah 1. Berarti dari sini dia melaksanakan dulu ini 1, berarti 1 ditambah 1 berarti pencacahnya udah 2. Kemudian while pencacah 2 kecil sama dengan 6, maka kondisinya masih benar, maka dia ngulang lagi ke atas, kemudian print lagi ke bawah tulisan yang ini, kemudian dia menambahkan lagi pencacahnya nambah 1, kemudian 3, kemudian seterusnya sampai dengan while ini sudah dalam kurungnya sudah memiliki statement yang false.
yaitu pada nilai 7. Pencacahannya sudah mencapai nilai 7. Kita coba compile lagi. Sukses, null violate. Kemudian kita run lagi. Klik yes. Nah, di sini perulangannya akan mengulang sebanyak 6 kali sampai kondisi pada while ini adalah false, yaitu nilai pencacahannya adalah 7. Kemudian kita continue. Kemudian kita lanjut pada perulangan berikutnya, yaitu perulangan for. Kita exclude lagi. Kemudian kita run lagi, add new item. Klik kanan pada source file. Kemudian kita add, kemudian exciting item. Kemudian perulangan for.cpp. Kemudian kita add. Nah, pada perulangan for ini berbeda dengan perulangan while yang tadi. Perulangan for ini yaitu dengan cara yang pertama ada pengulangan menaik dan ada pengulangannya menurun. Pada pengulangannya menaik, di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel yang bernama c. Variabel ini kita beri nama nilainya 0, kemudian dia akan mencek kondisinya, yaitu c kecil dari 10. Maka di sini adalah nilai c adalah 0, berarti 0 kecil dari 10. Karena nilai 0 adalah kecil dari 10, kemudian dia akan bikin cout c plus 1 nl, berarti dia akan memprint c, yaitu c adalah 0, 0 ditambah 1, dia akan memprint 1. Kemudian dia akan mengulang lagi sampai kondisi di dalam kurung ini adalah false, yaitu ketika nilai c adalah 10. Karena 10 tidak kecil dari 10, maka dia akan berhenti. Nah, nilai c ini akan ditambah terus 1, yaitu c++ increment, yaitu dia akan menambah 1 setelah melakukan pekerjaan yang ada di dalam kurung kurawal. Nah, kemudian dia akan, setelah perulangan ini selesai, ketika c nya sudah mencapai 10, maka dia akan berhenti mengulang. Kemudian dia akan memprint cout/n. Kemudian dia akan memprint perintah yang di bawah berikutnya, yaitu pengulangan menurun. Nah, pada pengulangan menurun di sini ada nilai d yang nilainya adalah 10. Nah, di sini dia akan membandingkan d itu adalah besar dari 0. Nah, selama d ini besar dari 0, maka dia akan memprint nilai d. Berarti ada nilai yang pertama itu adalah nilai 10 besar dari 0. Kemudian dia akan mengurangkan d-nya 1 setiap kali mengulang. Nah, begitu seterusnya sampai pengulangannya selesai. Nah, sekarang coba kita compile. Di kanan compile, kemudian kita lihat hasilnya, sukses, null violate. Kemudian kita jalankan, yes. Nah, pada pengulangan menaik dia akan memprint nilai 1 sampai 10. Sedangkan pada pengulangan menurun nilai 10 sampai dia akan memprint dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, begitu seterusnya. Nah, kita continue, kita exclude dulu lagi, ini programnya, exclude from project. Kemudian kita klik kanan lagi, add new item. Kita masuk pada perulangan for bersarang. Kemudian kita klik add. Nah, pada for bersarang ini yaitu adalah adanya for di dalam for. Nah, artinya di sini yang pertama dia akan memeriksa nilai j. Apakah j itu adalah sama dengan 1? Berarti dia akan memeriksa kondisi berikut, apakah j itu kecil dari 10. Apakah 1 kecil dari 10, dan pernyataan itu adalah true. Kemudian dia akan melakukan pengulangannya di bawah. Nah, dia akan memeriksa kondisi yang di bawah, nilai k adalah 1. Kemudian apakah itu kecil sama dari j? Maksudnya di sini itu apakah nilai k yang pertama adalah 1, apakah kecil sama dengan 1, maka nilainya adalah masih benar. Kemudian dia akan memprint k kali j. K kali j yaitu 1 kali 1. Kemudian dia akan memeriksa lagi balik ke atas, nilai k sekarang adalah k++, jadi nilai k adalah 2. Apakah k kecil dari j? Nah, di sini nilai j masih 1, berarti 2 kecil sama dengan 1, nilainya adalah false. Karena nilainya adalah false, dia akan berhenti. Kemudian dia memprint
slash n yang di bawah ini, yaitu garis baru, kemudian dia akan mengulang lagi pada perulangan yang J. Nah, pada perulangan yang J ini dia akan menambahkan nilai J nya 1, dan sekarang nilai J adalah 2. Nah, 2 masih kecil dari 10, kemudian dia akan menjalankan perulangannya di bawah. Nah, dia kembali membuatkan nilai K adalah 1. 1 kecil sama dengan 2, ya nilainya masih benar. Kemudian dia akan memprint yang di bawah K dikali J, yaitu 1 kali 2. Nilainya adalah 2, kemudian dia akan mengulang lagi menambahkan nilai K nya 1, sehingga nilai K sekarang adalah 2. Apakah 2 kecil sama dengan 2? Ya, nilainya masih true, maka dia akan menulis lagi yang di bawah 2 kali 2, maka hasilnya adalah 4. Nah, kemudian dia akan menambahkan nilai K 1 lagi, kemudian nilai K adalah 3 sekarang. 3 apakah kecil sama dengan 2? Maka nilai K adalah salah atau false, maka pada for ini dia akan berhenti melakukan for yang pada K ini, kemudian dia akan memprint slash n, yaitu baris baru, kemudian dia akan mengulang lagi ke atas, begitu seterusnya sampai nilai J sudah sama dengan 10. Berarti dia nilai J di sini adalah 10 kecil dari 10, maka pernyataannya adalah salah atau false. Nah, sekarang coba kita compile. Sukses, null failed. Kemudian coba kita jalankan running, klik yes. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Yang pertama dia memprintkan 1 kali 1, yang kedua dia memprintkan 2 kali 1, 1 kali 2, kemudian hasilnya 2, kemudian dia print ulang lagi 2 kali 2 hasilnya 4, kemudian balik lagi ke bawah. Sekarang nilai J nya adalah 3, kemudian pada K1 1 kali 3, kemudian pada K2 2 kali 3 6, kemudian pada K3 nya 3 kali 3 9, begitu seterusnya sampai pengulangnya sebanyak 9 kali. Nah, sekianlah beberapa macam perulangan yang kita gunakan pada C++, yaitu terdiri dari perulangan pertama yaitu while, kemudian masuk pada perulangan duel, kemudian pada for yang 1 kali, kemudian masuk lagi pada for yang bersarang, yaitu adanya for dalam for. Nah, sekian tutorial dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.